Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV 10, senang rasanya dapat kembali menjumpai Anda melalui TV 10 dalam program Bincang Psikologi. 30 menit akan kita manfaatkan untuk ngobrol dengan psikolog kita, Bapak Setio Purwanto, di mana saat ini menjumpai beliau di Padepokan Patrap Surakarta di kediaman beliau. Oh, beda ya Pak ya? Kediaman dengan Padepokan itu beda ya Pak? Beda. Sama aja. Cuma adep-adepan gitu ya. Tapi yang jelas kalau di sini itu biro tempat untuk konseling dan juga psikoterapi. Nah, yang membutuhkan konsultasi lebih lanjut ke beliau bisa langsung ke Padepokan Patrap Surakarta di Google Maps ada ya Pak ya. Tapi ada baiknya untuk reservasi dulu karena beliau jadwalnya luar biasa. Jadi silahkan kalau Anda memang membutuhkan bantuan untuk ngobrol bareng lebih privacy ya. Nah, itu langsung ke beliau saja di Padepokan Patrap Surakarta. Tapi misalkan masih belum mau yang privacy, boleh kok lewat kita ya Pak ya di Bincang Psikologi ini. Ini kalau misalkan mau konsultasi atau mau menyampaikan tema apa yang pengen dibahas, itu bisa lewat hotline ini ya. WhatsApp ke sini bisa temanya, atau juga mungkin ada saran untuk kami juga, silahkan kita terbuka untuk saran, masukan, atau mungkin tema yang ingin dibahas di Bincang Psikologi. Baik Pak Setio, kesempatan kali ini kita akan ngobrol satu tema yang cukup menarik nih sepertinya untuk para karyawan, termasuk saya juga. Karyawan-karyawan yang kadang saking mungkin sudah stresnya di tempat kerja sampai mengistilahkan dirinya itu sebagai budak korporat. Ada yang sampai se-ekstrim itu loh Pak. Karena memang kesehatan mental itu menjadi isu yang paling penting dalam dunia kerja ya Pak. Kesejahteraan mental ya. Kemudian mungkin pengalaman individu baik itu fisik atau mungkin emosional, mental atau mungkin sosial itu juga berpengaruh bagaimana individu itu di tempat kerja. Nah, karena kesehatan mental yang rendah itu ternyata bisa mempengaruhi kinerja, benar Pak? Nah, benar. Makanya kayaknya pas nih dengan tema yang akan kita perbincangkan kali ini ya Pak ya, tentang kesejahteraan mental di tempat kerja. Nah, itu sebenarnya gimana sih Pak kesejahteraan mental? Bukan hanya kesejahteraan secara finansial ya Pak? Bukan finansial iya. Finansial iya, mental juga. Nah, mental juga. Nah, bedanya Pak. Finansialnya bagus, tapi mentalnya nggak bagus kan juga nggak nggak balance ya Pak ya. Kerjaan tetap nggak bagus. Salah satu mental atau finansial yang tidak seimbang, artinya mental misalnya itu dikalahkan gitu. Ini akan mempengaruhi produktivitas. Oh gitu. Ya, dan sebenarnya jangka panjang akan merugikan perusahaan. Malah merugikan perusahaan ya. Oke. Karena ya tidak mungkinlah perusahaan itu bisa mengontrol karyawannya selama dia bekerja, itu nggak bisa. Iya benar. Ya. Paling perusahaan itu melihat dari tingkat apa yang dia lakukan, tapi pencapaian. Padahal sebuah perusahaan itu kan dia perlu ide-ide kreatif dari karyawannya, ya kan, perlu kebersamaan tim dalam perusahaannya. Nah, kalau ide-ide kreatif kemudian kerjasama tim tidak terbentuk di perusahaan itu kan akhirnya perusahaan juga nggak bisa apa-apa gitu. Iya, benar, stagnan kan ya. Ya, karena itu memang bukan satu job description atau job desk-nya dia untuk ya bisa aja dia bergaul itu, tapi tidak produktif gitu. Ya, bahkan yang lebih parah itu kalau muncul permasalahan tidak sempat keluar gitu, artinya mereka tidak sejahtera. Yang terjadi adalah saling berkompetisi, tidak ada kerjasama dengan tim. Justru malah kalau ada yang mau mencuat satu, itu kan, bener. Karena karyawan jadi nggak ingin perusahaan ini maju gitu. Ya, ini akibat dari berawal dari kesejahteraan mental di tempat kerja yang tidak terpenuhi gitu. Jadi kesejahteraan mental di tempat kerja itu yang seperti apa Pak? Ya, kesejahteraan mental di tempat kerja itu ini terkait dengan mental ya. Nah, terkait dengan mental itu tentunya bagaimana karyawan itu bisa bahagia gitu loh di tempat kerja. Ya, jadi mereka itu jadi senang kerja.
Mereka jadi termotivasi. Kemudian kalau sudah begitu muncul apa namanya ide-ide kreatifnya. Jadi apa inisiatifnya itu ada. Ya, inisiatif misalnya memang itu tidak ditetapkan perusahaan untuk kerja dia, cuma dia punya inisiatif ini bagaimana kalau perusahaan ini kalau pekerjaan saya gini kan. Nah, ternyata itu yang bisa membuat perusahaan itu maju, tapi itu tidak keluar gitu. Ketika mereka tidak mendapatkan kesejahteraan. Nah, makanya perlu sekali sebuah perusahaan itu kantor atau instansi ini betul-betul mengupayakan bagaimana karyawannya lebih sejahtera. Tidak hanya finansial. Tidak hanya secara finansial, meskipun juga perlu ya, Pak. Finansial atau keuangan itu perlu, penting gitu ya. Karena memang dia bekerja itu untuk itu. Jadi kebutuhan pokoknya ini harus terpenuhi. Terpenuhi dulu. Ya. Tapi jangan mentang-mentang kalau keuangan sudah terpenuhi terus dia menginjak-injak mental dia, itu akan berakibat buruk ke perusahaan atau ke instansi itu. Ya. Jadi bagaimana membuat tempat kerja itu menyenangkan, intinya begitu ya. Intinya seperti itu ya. Kesejahteraan mental di tempat kerja itu bagaimana membuat di tempat kerja itu menyenangkan. Ya, sehingga setiap karyawan itu merasakan bahwa mentalnya baik-baik saja. Ya. Artinya kan ya itu tekanan dari pemilik, atasan gitu. Atau mungkin juga suasana kerja. Itu salah satunya, Pak. Ya. Salah satunya adalah suasana kerja ya. Suasana kerja. Ya, suasana kerja. Suasana kerjanya kalau nggak sehat, ya nggak sehat itu apa namanya? Ya tidak fair lah. Ya tidak fair. Mungkin ada bagian tertentu yang diunggulkan oleh perusahaan, bagian lain tidak begitu diperhatikan. Padahal ini juga memegang peranan. Perusahaan itu penting. Akhirnya terjadi iri, ya itu tidak sehat, kompetisi yang tidak sehat, atau dibeda-bedakan dari sisi suku, ras, agama begitu ya di perusahaan. Oh ini kalau dia apa dari suku ini atau dari ras ini dia akan mendapatkan satu hal yang lebih spesial, diistimewakan. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Jadi suasana kerja adalah salah satu yang mempengaruhi kesejahteraan mental dari karyawan di tempat kerja. Makanya ada perusahaan itu harusnya bukan eksklusi, tapi inklusi. Eksklusif itu ini punya khusus agama ini gitu, yang agama lain nggak bisa tersingkirkan. Misalnya itu mungkin apa ya dari satu perusahaan itu misalnya. Oh dari suku ini, kalau nggak suku ini dia nggak bisa masuk tingkat manajer. Jajaran gitu. Yang ini gitu ya, atau dibeda-bedakan dalam perlakuan. Nah, ini juga akan mempengaruhi kinerja mereka. Iya. Jadi ya yang mempengaruhi suasana kerja ya salah satunya itu ya Pak ya. Salah satunya itu. Salah satunya perlakuannya mungkin beda dari atasan. Mungkin ini merasa wah ini kan asalnya sama dari kota yang sama gitu. Jadi perlakuannya beda. Ini salah satu yang bikin suasana kerja jadi nggak enak, kesejahteraan mental. Selain itu faktor apa lagi Pak yang mempengaruhi kesejahteraan mental di tempat kerja? Kepuasan ya, kepuasan kerja. Jadi bagaimana dia itu merasa di perusahaan itu dia itu merasa pekerjaannya itu memuaskan dirinya. Memuaskan dirinya? Artinya memuaskan itu saya misalnya saya kerja dapat penghargaan, ya kan, dapat insentif lah, dapat bonus lah. Nah itu kan membuat saya puas gitu loh. Saya kerja itu bisa mencapai ini dan dapat penghargaan. Nah itu puas itu. Kalau nggak puas itu target perusahaan terlalu tinggi, ya kan? Iya. Tidak tercapai dimarahi. Tidak ada solusi lagi. Tidak ada solusi. Tidak ada solusi dari pimpinan. Nah itu dia tidak puas. Artinya tidak puas. Tidak. Ya. Akhirnya itu akan berdampak kepada ya tidak semangat kalau orang tidak puas itu. Ya, karena terlalu tinggi ininya targetnya dan dia sendiri tidak punya. Tidak yakin untuk bisa mencapainya ya. Ya. Akhirnya dia sendiri merasa nggak nyaman. Nggak nyaman.
Kemudian juga kepuasan itu ya terkait dengan keuangan, gaji, honor gitu ya. Makanya sebuah perusahaan itu bagaimana dengan misalnya perusahaan menetapkan gaji sekian itu, coba ini dipilah-pilah menjadi ini gaji pokok, ini bonus, tunjangan, ini insentif, ini tunjangan, sehingga mereka itu termotivasi, ini kehadiran, ini lembur gitu loh. Jadi itu ya gajinya sama sih sebenarnya sebulan, tapi kalau itu di manage dengan benar masalah gaji, kan akan membuat karyawan itu puas. Iya, sudah memberikan yang terbaik untuk perusahaan, terus penghargaannya juga jelas. Nah, gitu ya. Jelas kan, jadi harus ada bedanya mana karyawan yang memiliki kontribusi atau karyawan yang memang semangat dan karyawan yang tidak semangat. Okay. Artinya penghargaannya itu beda gitu. Beda ya, itu dari perusahaannya. Kemudian bagaimana sendiri kita untuk menjaga agar kita memiliki kesejahteraan mental di tempat kerja, itu nanti yang akan kita bahas selanjutnya ya Pak ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Psikologi bersama TV 10. Kami segera kembali untuk Anda setelah jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi dari TV 10. Masih bersama saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Sahabat TV 10, bicara tentang kesejahteraan mental di tempat kerja, di mana produktivitas kerja itu salah satunya juga ditentukan oleh kesejahteraan mental ya Pak dari para karyawannya. Karena jika kesehatan mental itu terganggu, awalnya mungkin terganggu jadi stres aja, tapi terus dampaknya kan ke produktivitas. Jadi nggak produktif, jadi mentok, nggak ada ide-ide yang fresh gitu ya. Jadinya ke perusahaan juga imbasnya. Terus harus bagaimana ini Pak untuk menjaga kesejahteraan mental dari seorang karyawan di tempat kerja? Jadi penting sekali peranan seorang leadernya, pemimpinnya di situ atau kepala di situ, bagaimana dia bisa memberikan satu penghargaan ya atau dukungan sosial. Dukungan sosial terhadap support mental terhadap karyawan-karyawannya. Jadi pimpinan itu kalau dia hanya main perintah itu kurang ini ya. Jadi sekarang itu modelnya itu pimpinan atau leader itu dia menjadi coach bagi coach untuk bawahannya. Ya, jadi tidak hanya perintah ya. Tidak hanya perintah. Tidak hanya memarahi tanpa solusi. Tapi jadi coach. Jadi coach itu dari mulai dia menggali permasalahan, masalahmu apa, dia menerima masukan, oke, solusimu apa yang bisa kamu sumbangkan. Setelah itu oke ya, ini kamu kerjakan kapan? Oke ya, nanti kita lihat ya. Nah, di situ nanti muncul sebuah karyawan juga termotivasi untuk memberikan sebuah ide-ide yang sebenarnya ada dalam dirinya. Tapi kalau itu pimpinan hanya main perintah, ide-ide itu ada tapi nggak mau dikeluarkan. Nggak mau dikeluarkan. Biarin gitu. Nah ini yang akhirnya akan merugikan pihak perusahaan itu sendiri. Jadi modelnya sekarang coach yang sekarang sedang banyak, jadinya itu ada kepuasan karyawan, ada motivasi untuk bekerja, kemudian ada inisiatif untuk bekerja, gitu. Jadi ini yang sering dikembangkan. Atasan menjadi mentornya sekaligus mentor, gitu? Ya. Jadi bukan mentor sebenarnya, lebih ke coach. Lebih ke coach. Dia mengcoaching itu seperti ini. Kalau dia coach seorang petinju misalnya itu, jadi petinju ini didampingi terus gitu, sampai dia menang. Sampai dia menang didampingi terus. Seperti itu juga harusnya atasan. Betul. Kalau dalam konteks konseling psikologi gitu, jadi psikolognya jadi coachnya gitu. Dia punya masalah apa gitu. Punya masalah apa, didampingi sampai dia berhasil mengatasi masalahnya. Sampai goalnya gitu sampai ya? Sampai goalnya, jadi ya di perusahaan juga seperti itu sekarang yang sedang dikembangkan itu. Sehingga betul-betul
karyawan di bawahnya itu memiliki sebuah kesejahteraan mental yang bisa meningkatkan produktivitas. Nah, nanti pimpinan dia akan di-coach oleh pimpinan dia di atasnya dia. Jadi saling meng-coach. Jadi seperti itu. Jadi enak ya kalau suasana kerjanya seperti itu ya. Iya. Jadi kalau diterapkan. Kalau misalnya bawahan punya problem rumah tangga, problem ini itu, ya jadi coachnya itu yang jadi konselornya gitu. Oh, wah, kalau jadi leadernya seperti itu ya, berarti harus memiliki kemampuan yang ini ya, Pak ya. Iya. Bukan hanya tentang pekerjaan saja. Betul. Jadi memang dia dilatih, karena sekarang banyak training coaching ya. Coaching. Nah, itu selain leadership juga coaching ya sekarang ya. Ya, coaching diikuti oleh para leader, sehingga mereka terlatih untuk bagaimana membuat karyawan ini termotivasi, ya, termotivasi tentunya dia bisa termotivasi itu kan tanda bahwa mentalnya sehat ya, sejahtera gitu ya. Nah, kemudian juga yang penting suasana fisik di perusahaan ya. Suasana fisik. Suasana seperti fisik apa itu? Ya, Pak? Misalnya AC. Oh, fasilitas ya. Yang itu berpengaruh terhadap psikis. Oh iya, kenyamanan ya kan, kenyamanan fisik kan gitu ya. Bahkan kalau di perusahaan-perusahaan yang pernah saya lihat itu misalnya ada perusahaan yang memang disediakan tempat tidur gitu. Jadi mereka bisa tidur siang. Kalau istirahat siang ya? Oh. Mungkin ya. Ya. Itu mungkin ya nggak semua tempat itu bisa dikembangkan mah tidur terus nanti kalau nggak sesuai ya. Nah, betul. Nah, tapi ada yang memang mereka di tempat kerja itu sangat nyantai gitu loh. Bahkan ada beberapa perusahaan yang membuat karyawannya itu lebih rileks, tidak pakai pakaian seragam, mungkin pakai pakaian yang santai, casual gitu. Tapi mereka produktif gitu ya. Nah, mereka produktif dan loyal ya Pak, yang jelas ya. Loyal itu ya. Yang perlu kan loyal ya, bukannya sudah mampu untuk apa terus pindah kayak kutu loncat gitu kan, merugikan perusahaan juga ya. Nah, kalau kesejahteraannya tidak terjamin, nah, kemungkinan dia akan turnover atau pindah, turnover, kemudian mogok atau malas kerja, itu akan terjadi ketika dia mengalami tidak nyaman gitu. Misalnya nih pimpinannya menekan ini dengan pressure-nya sangat tinggi, sangat kuat gitu. Beban kerjanya gitu ya. Sedangkan pimpinan tidak melihat seberapa mampunya gitu loh. Nah, itu kan yang sering terjadi kebanyakan seperti itu karena mungkin kan profit oriented ya perusahaan menjadikan karyawannya itu harus mencapai target yang sekian padahal mungkin kemampuan dari masing-masing karyawannya itu tidak sampai segitu mungkin ya. Nah, itu juga akan menimbulkan turnover, artinya pindah kerja juga bisa, malas kerja juga bisa, stres bisa. Nah, kalau masih muda ya, cari kerja sulit, mungkin dia bertahan di situ, ya kan? Tapi kalau dia punya banyak kesempatan untuk diterima di perusahaan lain, pilih yang lain. Pilih yang lain aja gitu. Dengan kerja yang nyaman, tidak mendapatkan tekanan yang berat, gitu. Dan ini juga untuk mendapatkan karyawan itu kan sebenarnya invest yang besar juga bagi perusahaan ya. Dia karyawan ini sudah lama pegang ini, tapi ganti baru itu kan dia harus didik, belum tentu itu benar, kesalahan-kesalahan dilakukan. Jadi sebenarnya kerugian itu ya kembali ke karyawan itu juga aset kan ya Pak. Nah, karyawan juga aset, dia punya skill yang terlatih. Kalau kita perusahaan nggak hati-hati, nanti skill ini akan diambil oleh perusahaan lain kan gitu. Takutnya malah kompetitor ya. Nah, kompetitornya lebih bahaya. Biasanya kan dia juga ngambil dari perusahaan lain. Biasanya malah justru gitu dengan tawaran yang lebih menggiurkan. Ya, karena dia menang udah ahli nih karyawannya. Nah, itu yang rugi. Tapi kalau perusahaan itu mampu memberikan kesejahteraan, akan muncul loyalitas. Betul. Ya, muncul loyal. Jadi saya setia dengan perusahaan inilah, gaji sedikit ya enggak apa-apa. Perusahaan ini yang membesarkan saya misalnya sampai sekarang, ya dia akan terima gitu, dia akan loyal. Nah,
karyawan-karyawan yang loyal ini yang sebenarnya harusnya itu terjadi di perusahaan-perusahaan. Maka kuncinya dengan memberikan kesejahteraan yang cukup lah ya. Kalau dari individu sendiri, misalnya saya sebagai karyawan itu untuk bisa mencapai kesejahteraan mental itu sendiri gimana Pak? Apa yang harus kita lakukan? Ya, nah penting juga ini. Jadi jangan sampai sebuah perusahaan sudah berusaha untuk memberikan, tapi ini memang mentalnya memang nggak baik gitu loh. Jadi mudah stres, merasa mudah lelah. Nah, itu juga yang namanya bekerja itu pasti ada tekanan. Pasti namanya ikut orang ya kan. Ya, jadi karyawan itu pasti tekanan itu pasti ada, target-target itu pasti ada. Nah, bagaimana ketika ada target itu dia bisa mensikapi dengan benar, ya kan, bisa dengan benar, tidak stres. Ketika ada pimpinan marah itu bagaimana dipersepsi bahwa marah itu bukan benci, bahkan marah itu bukan dia kena satu kejelekan. Marah itu karena untuk memperbaiki kinerja saya. Tidak ada masalah secara pribadi, tapi memang secara pekerjaan memang ini memang karena pekerjaan. Ya. Itu yang harus ditanamkan ya. Itu harus ditanamkan. Misalnya ada customer marah-marah, itu kalau dia memang jadi front office-nya kan ya down juga ya, karena ada customer marah-marah. Marah-marahnya itu sebenarnya bukan ke pribadi, tapi lebih ke pekerjaan. Jadi ya pandai-pandainya bagaimana karyawan ini memisahkan antara tadi pribadi dan pekerjaan. Ya kan, itu terkait dengan mindset gitu loh. Kalau pribadi dan pekerjaan sudah jadi satu, ya mudah ini kesejahteraannya tidak tercapai gitu. Dia akan sering mengalami ya sakit hati, jengkel, marah, akhirnya berdampak kepada jadi mental kita juga harus terlatih ya di tempat kerja untuk menghadapi tekanan, karena namanya ikut orang pasti ada tekanan ya Pak ya, karena ada target juga dari perusahaan yang memang harus dicapai, itu yang harus disadari terlebih dahulu. Baik, hampir 30 menit berlalu Pak, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk sahabat TV 10 terkait dengan tema kita hari ini tentang kesejahteraan mental di tempat kerja? Ya, kesejahteraan mental di tempat kerja ini tentu ada dua ya, bagi dirinya sendiri maupun perusahaan. Nah, tentunya bagi perusahaan tidak ingin dia karyawannya itu tidak produktif, maka jagalah kesejahteraan mentalnya agar dia lebih produktif. Kemudian juga bagi karyawan ya tidak semua semuanya itu berkonotasi negatif ya. Misalnya pimpinan marah, target dan lain sebagainya, itu bukan hal yang negatif itu. Maka bagaimana mindsetnya ketika hal-hal terjadi di tempat kerja itu, anggaplah itu sesuatu yang positif ya, sehingga bisa memotivasi kerja, bisa lebih berinisiatif dan seterusnya. Oke, gitu ya untuk menjaga kesejahteraan mental di tempat kerja. Jadi sebisa mungkin kita sendiri yang juga harus menjaga kesehatan mental kita untuk kesejahteraan di tempat kerja itu, artinya kita sendiri yang menumbuhkan bahwa ini perusahaan sudah berusaha untuk memberikan kesejahteraan mental untuk kita sendiri yang harus tetap produktif. Betul. Ya. Oke, baik. Sekali lagi untuk Anda yang mungkin ada permasalahan apa yang ingin dibahas, temanya itu bisa disampaikan ke kita di nomor hotline yang tersedia di bawah ini. Nanti insya Allah di lain kesempatan akan kita bahas sesuai dengan WhatsApp yang masuk ya Pak ya. Kita juga menerima saran, silahkan WA sekalian juga saran, masukan, atau kan tema. Nah, apa yang mau dibahas silahkan di sini. Terima kasih Pak Setio untuk ilmunya, semoga bermanfaat terutama untuk para karyawan yang menamakan dirinya budak korporat. Semoga tetap sejahtera baik secara finansial maupun mental. Amin. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Carla Ratna dan Bapak Setio Purwanto undur diri. Tetap bersama kami di Bincang Psikologi dari TV 10, Inspirasi dan Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.